Di sini saya akan membahas tentang soal matematika SMP terkait KSN, yaitu Kompetensi Sains Nasional, yang diadakan pada tahun 2021 secara daring. Sini ada soalnya, yaitu A mendapatkan giliran ronda malam setiap 4 hari, B-nya mendapatkan giliran ronda setiap 5 hari, dan C mendapatkan giliran ronda setiap 6 hari. Jika A dan B mulai ronda bersama pada tanggal 1 Januari 2021, sedangkan C ronda 2 hari kemudian, maka mereka bertiga akan beronda bersama-sama untuk ketiga kalinya pada tanggal berapa? Jadi kan kita sudah tahu giliran ronda A dan B yaitu pada tanggal 1 Januari, di mana giliran ronda C itu pada 2 hari kemudian, berarti dari tanggal 1 Januari 2 hari kemudian berarti tanggal 3 Januari. Nah, berarti kita bisa cari tahu nih giliran ronda A dan B secara bersama-sama karena 4 hari, yang A-nya itu 4 hari, B-nya itu 5 hari, berarti kita cari KPK dari 4 dan 5 yaitu sama. Nah, kemudian untuk giliran ronda C-nya berarti karena diawali dari tanggal 3 Januari setiap 6 hari, berarti untuk ketiga kalinya 6 dikali 3 itu kan 18. Nah, 18 ditambah 3 berarti pada tanggal 21 Januari. Berarti giliran mereka ronda A dan B dan C secara bersamaan itu kita cari KPK dari 4, 5, dan 6, yaitu adalah 60. Nah, karena diawali dari tanggal 21 Januari, untuk ketiga kalinya berarti kita tambah 60, kita tambah 60 hari, jadi totalnya 141 Januari. Nah, kemudian Januari itu ada 31 hari, berarti 141 dikurang 31 sama dengan 110, berarti bulan Februari. Nah, untuk bulan Februari itu ada 28 hari, berarti 10 dikurang 28 yaitu 82 Maret. Nah, Maret itu ada 31 hari, maka 82 dikurang 31 sama dengan 51 April. Untuk bulan April ada 30 hari, berarti 51 dikurang 30 sama dengan 21 Mei. Maka jawabannya yaitu C, yaitu 21 Mei 2021. Untuk soal nomor 2, yaitu perbandingan panjang kaki sudut siku-siku. Sebuah segitiga siku-siku adalah 2:3. Jika panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 5 akar 13, maka luas segitiga siku-siku tersebut adalah, kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-siku. Nah, di sini kan perbandingannya 2:3. Berarti kita bisa misalkan 2A sama 3A. Nah, untuk sisi miringnya kan sudah diketahui bahwa panjang sisi miring ini 5 akar 13, tapi untuk sementara kita misalkan yaitu menjadi B. Kemudian kita bisa cari menggunakan Pythagoras. Jadinya 2A kuadrat ditambah 3A kuadrat sama dengan B kuadrat. Kemudian kita jabarkan menjadi 4A kuadrat ditambah 9A kuadrat sama dengan B kuadrat. 4 tambah 9, 13A kuadrat sama dengan B kuadrat. Kita bisa sama-sama kuadrat akarkan, jadinya akar 13A kuadrat sama dengan akar B kuadrat. Maka hasilnya 13A sama dengan B. Berarti nilai B itu adalah akar 13A. Nilai B itu akar 13A. Nah, sudah diketahui soal bahwa panjang sisi miring ini adalah 5 akar 13. Berarti untuk nilai A-nya itu adalah 5. Maka bisa kita substitusikan. Berarti 2A 2 dikali 5 sama dengan 10. Untuk 3A-nya 3 kali 5 sama dengan 15. Karena yang ditanya itu luas segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2, di mana alasnya yaitu 15, tingginya itu 10, dibagi 2. Berarti 15 kali 10 yaitu 150 bagi 2
sama dengan 75. Maka jawabannya yaitu B, 75. Yang ketiga yaitu hasil kali 3 bilangan bulat positif yang berurutan adalah 16 kali hasil jumlah ketiga bilangan tersebut. Jumlah kuadrat bilangan tersebut adalah, karena penjumlahannya itu 3 bilangan, maka bisa kita misalkan X dikurang 1, X, dan X tambah 1. Maka X dikurang 1 dikali X tambah 1 sama dengan 16 dikali X dikurang 1 ditambah X ditambah X ditambah 1. Maka yang ini kita tetap sama dengan 16 X ditambah X tambah X, yaitu jadinya 3X, negatif 1 ditambah 1 yaitu 0. Habis itu kita jabarkan X dikali X kuadrat, negatif 1 kali X yaitu negatif X, yang ini tetap sama dengan 16 kali 3X yaitu 48X. Kemudian ini kita jabarkan lagi, X kuadrat kali X pangkat 3, X kuadrat kali 1 yaitu X kuadrat, negatif X kali X, negatif X kuadrat, negatif X kali ditambah dikali 1 yaitu negatif X sama dengan 48X. X kuadrat dikurang X kuadrat itu habis. Jadi sisa X pangkat 3 dikurang X sama dengan 48X. Kemudian ini kedua ruas bisa kita bagi X, jadinya X kuadrat dikurang 1 sama dengan 48. Kemudian sama-sama dikurang 48, jadinya X kuadrat dikurang 49, 48 kurang 48 yaitu 0. Maka kita dapat faktornya X tambah 7 dan X dikurang 7. Maka X sama dengan 7 itu bisa 6, 7, dan 8. Karena kan kita misalkan X dikurang 1, X sama X tambah 1, dimana X nya itu 7, berarti yang X dikurang 1, 7 dikurang 1 yaitu 6, X ditambah 1 yaitu berarti 7 tambah 1 yaitu 8. Kemudian berarti kita bisa kuadratkan, yaitu 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 49 ditambah 64 sama dengan 149. Maka hasilnya yaitu B, 149. Pada segitiga ABC di mana sudut ACB sama dengan 120 derajat, titik E dan F berturut-turut berada pada sisi AB dan AC. Jika AF sama dengan FE sama dengan EC sama dengan CB, maka sudut ABC-nya berapa? Nah, kita bikin dulu segitiganya, yaitu segitiga ABC di mana titik E berada pada AB dan titik F berada pada titik AC. Kemudian diketahui bahwa AF sama dengan FE sama dengan EC sama dengan CB. Maka bisa kita misalin untuk sudut ini X, sudut AEF itu X, dan sudut AFE berarti 180 dikurang 2X, karena di sini X-nya ada 2. Kemudian sudut F-nya di sini kita misalin 2X, sudut C-nya 2X, kemudian berarti sudut FEC-nya 180 dikurang 4X. Kemudian sudut CEB-nya 3X, sudut EBC-nya 3X, maka sudut CB-nya 180 dikurang 6X. Maka kan 180 derajat dikurang 6X ditambah 2X sama dengan 120. Kenapa? Karena kita ambil ini 120, berarti
180 dikurang 6x ditambah 2x, jadinya negatif 6x ditambah 2x sama dengan 120 derajat dikurang 180 derajat. Hasilnya negatif 4x sama dengan negatif 60 derajat. Maka x-nya sama dengan 15 derajat. Kemudian karena yang ditanya sudut ABC, di mana sudut ABC yaitu di sini 3x, maka 3 dikali 15 derajat sama dengan 45 derajat, maka jawabannya yang D. Yang kelima yaitu diketahui XY sama dengan 15 dan 2x dikurang Y itu pangkat 4 sama dengan 1. Misalkan Z adalah jumlah kuadrat semua nilai Y yang mungkin, maka Z nya itu berapa? Jadi kita bisa X Y sama dengan kan 15, maka X nya sama dengan 15 per Y. Kemudian 2x dikurang Y pangkat 4 sama dengan 1. Kita bisa kuadratkan, maka hasilnya 2x dikurang Y pangkat 2 sama dengan, kan dikuadratkan maka hasilnya plus minus 1. Kemudian hasilnya jadinya bisa 2x dikurang Y pangkat 2 sama dengan 1 atau 2x dikurang Y pangkat 2 sama dengan negatif 1. Kita gunakan yang ini, yang 2x dikurang Y pangkat 2 sama dengan 1, kita kuadratkan lagi, jadinya 2x dikurang Y sama dengan plus minus akar 1. Maka hasilnya bisa 2x dikurang Y sama dengan 1 atau 2x dikurang Y sama dengan negatif 1. Untuk yang 2x dikurang Y sama dengan 1, kita substitusikan, dimana x nya sama dengan 15 per Y. Jadi 2 dikali 15 per Y dikurang Y sama dengan 1. Kita kali Y, maka hasilnya 30 Y kuadrat sama dengan Y. Bisa ditulis Y kuadrat ditambah Y dikurang 30 sama dengan 0. Maka bisa hasil faktornya Y ditambah 6 Y dikurang 5 sama dengan 0, dimana Y sama dengan negatif 6 dan Y nya sama dengan 5. Nah, untuk yang 2x dikurang Y sama dengan negatif 1, kita substitusikan, dimana x nya sama dengan 15 per Y, jadinya 2 dikali 15 per Y dikurang Y sama dengan negatif 1. Kita kalikan kedua ruas sama dengan Y, jadinya 30 dikurang Y kuadrat sama dengan negatif Y. Bisa ditulis menjadi Y kuadrat dikurang Y dikurang 30 sama dengan 0. Hasil faktornya berarti Y dikurang 6 Y ditambah 5, dimana Y nya sama dengan 6 dan Y nya sama dengan negatif 5. Nah, karena yang ditanya itu nilai Z nya, dimana nilai Z adalah jumlah kuadrat semua nilai Y yang memungkinkan, maka Z sama dengan, ini kita kuadratkan semua nilai Y nya, negatif 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. Hasilnya 36 ditambah 25 ditambah 36 ditambah 25, maka hasilnya 122. Jadi jawabannya yang D.